Halo semuanya, perkenalkan nama saya Priti Heltania Zebua dengan NPM 1935 1651 6224, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nasional. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu dan krisis yang dialami oleh PT Garuda Indonesia. Berikut penjelasannya. Latar belakang dan profil perusahaan PT Garuda Indonesia. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan Indonesia yang dikelola oleh BUMN, di mana saat ini sudah melayani lebih dari 90 destinasi di seluruh dunia dan berbagai tempat eksotis di Indonesia. Dengan jumlah penerbangan hingga 600 penerbangan per hari, Garuda Indonesia memberikan pelayanan terbaik melalui konsep Garuda Indonesia Experience yang mengedepankan Indonesia Hospitality, keramahan, dan kekayaan budaya Indonesia. Akan tetapi, walaupun dikelola oleh Persero, tidak ada jaminan bahwa Garuda Indonesia akan baik-baik saja. Faktanya saat ini Garuda Indonesia memiliki persentase rugi yang sangat tinggi di bawah Jiwasraya. Berikut ada gambar BUMN dengan saldo rugi terbesar pada 2020. PT Garuda Indonesia mencatatkan rugi bersih sebesar 1,66 miliar US dollar atau sekitar 23,1 triliun rupiah dalam kurs 14.442 rupiah atau US dollar hingga kuartal 3 2021. Nilai itu membengkak dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 1,09 miliar US dollar. Berikut terlampir juga gambar dari laba rugi Garuda Indonesia kuartal 3 periode 2017 sampai 2021. Sumber dari Garuda Indonesia Persero 6 Desember 2021. Selanjutnya kita akan menganalisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan, di mana kekuatan dari PT Garuda Indonesia adalah mempunyai nama besar perusahaan. Kedua, pengalaman perusahaan di bidang penerbangan sumber daya manusia yang handal. Ketiga, memiliki sistem penerbangan yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Keempat, memiliki rute penerbangan domestik dan internasional. Dan yang terakhir, fasilitas dan pelayanan yang prima. Selain strength, ada juga weakness atau kelemahannya, di mana ada beberapa sumber daya manusia perusahaan bermasalah sehingga muncul konflik antara karyawan dengan manajemen Garuda. Yang kedua, ada kondisi keuangan yang kurang bagus. Dan yang ketiga, harga tiket tidak terjangkau untuk semua segmen pasar. Ketiga, ada opportunity atau peluang. Di antaranya adanya dukungan pemerintah berupa pinjaman dana untuk membantu menyehatkan keuangan perusahaan. Kedua, ada kebutuhan masyarakat yang akan membutuhkan penerbangan ke dalam dan luar negeri. Dan yang ketiga, ada berkembangnya sistem penerbangan di Indonesia. Yang keempat, ada threat atau ancaman. Di antaranya ada ancaman bahan bakar pesawat Garuda Indonesia berasal dari Pertamina sehingga bahan bakar bergantung pada Pertamina. Kedua, ada maskapai penerbangan lain yang lebih murah dan kapasitasnya lebih besar. Dan yang ketiga, cuaca yang tidak menentu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang stakeholder PT Garuda Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia merupakan pemegang mayoritas saham PT Garuda Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan, pemerintah Indonesia adalah pemegang pertama saham PT Garuda Indonesia Seri A Dwi Warna. Selain itu, pemerintah RI juga merupakan pemegang saham mayoritas Seri B Garuda Indonesia sebanyak 15,67 miliar unit atau 60,54%. Pemegang saham Garuda lainnya adalah PT Trans Airways dengan jumlah kepemilikan saham 7,32 miliar unit atau 28,26%. Kemudian masyarakat melalui bursa saham sebanyak 2,9 miliar unit atau 11,2%. Serta direksi sebanyak 0,00%. Hingga akhir September 2021, Garuda Indonesia mengalami kerugian sebesar 1,66 miliar US dollar atau sekitar 23,7 triliun rupiah dengan kurs
14.307,1 per dolar Amerika Serikat. Angka tersebut meningkat sebesar 54,66% dibanding posisi akhir September 2020 yang sebesar 1,07 miliar US dollar. Dengan kerugian tersebut, maka saldo rugi Garuda semakin membengkak menjadi 70,5 triliun. Dengan kerugian tersebut, aset Garuda Indonesia menyusut sebesar 12,88% menjadi 9,4 miliar US dollar atau setara dengan 134,79 triliun rupiah pada akhir September 2021 dibanding dengan posisi Desember 2020 yang sebesar 10,8 miliar US dollar. Selain itu, minus ekuitas Garuda pada September 2021 semakin membengkak menjadi 3,61 US dollar dibanding posisi akhir tahun lalu yang minus 1,94 miliar US dollar. Berdasarkan isu dan krisis yang dialami oleh PT Garuda Indonesia, maka seorang public relation perlu mengambil tindakan di dalamnya, yaitu pertama, melakukan langkah-langkah dalam meningkatkan citra perusahaan dengan melakukan komunikasi yang sifatnya branding. Branding memberikan sumbangan terhadap pembentukan reputasi, seperti mempromosikan jalur penerbangan baru, baik melalui media massa maupun sosial media. Mendongkrak popularitas di mata internasional melalui kerjasama dengan brand-brand populer seperti klub-klub olahraga, dan serta mengajak public figure untuk selalu menggunakan transportasi dari Garuda Indonesia. Selain itu, membuat berbagai konten yang menarik mengenai peningkatan performa baik itu pelayanan kepada konsumen, keamanan data konsumen, tempat destinasi wisata terbaik di Indonesia maupun di luar negeri, memberikan voucher diskon, dan lain sebagainya. Dengan begitu akan tumbuh citra yang positif dari Garuda Indonesia. 2000 years later. Demikian penjelasan mengenai isu dan krisis yang dialami PT Garuda Indonesia. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang menontonnya. Terima kasih. Bye-bye.